Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati bersama tuan rumah Sahibul Bait Bapak Suhartono dan Ibu Erni beserta keluarga yang dirahmati Allah. Yang kita hormati bersama kerabat kerja kru dari Lumbung Kebaikan, Mas Dendi yang semangat, Mbak Iva yang ceria, Mas Badrul yang nampak alim, dan para bunda semuanya ceria-ceria calon penghuni surga. Amin. Kita bersyukur dulu dengan sama-sama mengucap tahmid, hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Pagi ini kita ditakdir Allah berkumpul di tempat yang baik, penuh barokah, bersama-sama orang yang baik, solih-solihah, membicarakan hal-hal yang baik, penuh maslahah. Tentu kesemuanya ini satu harapan, mudah-mudahan amalan kita, ibadah kita semuanya diterima dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya untuk siapa? Untuk diri kita, untuk ibu kita, untuk bapak kita, dan untuk keluarga kita. Kelihatannya yang beramal hanya satu orang, tapi rangkaian balasannya bisa mengena kepada orang-orang yang kita cintai, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat. Allahumma amin. Salawatullah wassalamuhu, semoga Allah selalu limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap kita nanti mendapatkan syafaat beliau, dan syafaat itu diperkenankan oleh Allah. Karena kita nanti beruntung menjadi penghuni surga itu ada beberapa sebab. Sebab nomor satu, rahmatnya Allah. Sebab yang berikutnya juga ridhonya Allah, syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kita doakan tempat ini, rumah ini, dalamipun Bapak Suhartono dan Bu Erni, yang ikhlas beliau menyediakannya untuk tempat majelis ilmu. Semoga Allah selesai ini selalu menambahkan tambah barokah, tambah rezeki, tambah sehat untuk keluarga beliau, lumebere kangge kita sedaya. Amin. Doa berikutnya para ibu, mari membaca doa raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ibu sudah hadir di tempat ini semuanya?
Sampun, maksudnya semuanya badannya hadir, hatinya hadir. Saya khawatir masih separuh. Fisiknya di sini, badannya di sini, penggali ternyata tidak di sini. Sampun nggih. Jadi 3 in 1. 3 in 1 itu ya 3 in 1, 3 komponen. Ya badannya, ya hatinya, ya pikirannya, semuanya ada di satu tempat. Nah, pagi ini kita mau membahas apa, Bunda? Belajar khusyuk dalam sholat. Belajar. Penekanannya pada belajar. Apa yang dipelajari? Belajar khusyuk. Bukan belajar sholat. Sholatnya sudah. Sholatnya sudah. Gerakannya sudah. Nah, khusyuknya yang kita belajar. Kita pelajari. Bab 2 orang ini sholat, podo cendak cenduke, podo obahe, tapi pikirane gitu. Nah, pagi ini kita mencoba belajar khusyuk dalam sholat. Tentu sekali lagi belajar. Yang belajar nggih kula, nggih panjenengan sedaya, mugi-mugi Allah paring gampang, Allah paring barokah, Allah paring saged lancar. Ngaten nggih? Loh, kenapa sholat kok kita pelajari khusyuknya? Nah, ternyata dalam surat Al-Mu'minun, nah, kan ada qad aflahal mu'minun. Terus siapa yang beruntung? Ternyata orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, khusyuk itu apa? Macam-macam penjelasan. Macam-macam penjelasan. Ada yang terpusat, konsentrasi, tidak memikirkan apa-apa. Nah, ini kita pelajari. Akan nggih? Ya. Dulu ibu-ibu sudah pernah membahas tentang fungsi sholat sampun toh? Belum. Oh, belum nggih. Tanggene buku catatan mboten enten nggih. Nah, catatane ganti. Kok enten angka-angka napa pun iku? Ya Allah, lah kok catatan becek. Sing mantu dina iki. Sampun. Niki suarane rada gembrotok niki mike nggih paling. Suaranya napa mike? Nggih, ada gangguan suara. Kita terima saja. Ngaten nggih? Pun khusyuk. Nah, dulu kita sudah membahas, saya ingatkan fungsi sholat itu kan dulu ada 6. Fungsi sholat itu, nah nomor 1 kita bahas fungsi sholat dulu nggih. Fungsi sholat itu minimal ada 6. Ada 6. 1, sholat sebagai perintah. Napa? Sholat sebagai perintah. Nomor 2, sholat sebagai kewajiban. Terus kula jenengan rumiyin sholat kan karena diperintah. Diperintah bapak, diperintah ibu, diperintah guru, diperintah Allah. Nah, lama-lama dikerjakan karena perintah. Nah, setelah dikerjakan terus-menerus sadar bahwa ternyata sholat itu kewajiban. Tidak sekedar perintah tapi kewajiban. Akhirnya mengerjakannya makin baik. Dikerjakan, ternyata sholat bukan perintah saja, bukan kewajiban saja, tapi nomor 3, sholat sebagai kebutuhan. Napa? Siapa yang butuh sholat? Kita. Allah tidak. Manusia sholat apa tidak? Allah sudah maha sempurna. Maka yang membutuhkan sholat kita. Buktinya ketika jam 5 sore, ibu ada yang belum sholat asar, hatinya tenang apa gelisah? Gelisah. Pertanda
ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Begitu sholat ditunaikan, maka hati rasanya damai, tenang. Dalam bahasa Jawa, makplong, ayem. Nah, Ibu, berarti hati kita itu memerlukan nutrisi, memerlukan asupan. Nutrisinya hati itu adalah ibadah dan semua kebaikan. Semakin sering diberi nutrisi ibadah yang banyak, hati semakin sehat, bahagia. Semakin kebutuhannya dikurangi atau diganti, hati gelisah, hati berontak, hati ndak terima. Nggih. Mantun ngaji, hati tenang, ayem, damai. Mantun sholat, tenang, damai. Mantun maca Quran, seneng, ayem. Mantun sedekah, seneng, ayem. Mantun ngerasani, mesti gelisah. Nggak mungkin komentar. Alhamdulillah, berasani 15 menit komplit, gemet, selamat, ayem hatiku. Tidak mungkin. Selesai diajak membicarakan aib orang lain, mesti hati ganjel, gelisah, ndak nyaman, ndak tenang. Bar muring-muring, yo ora penak. Bar nesu-nesu, yo ora penak. Nah, itulah nutrisi hati. Semakin sering diberikan yang ditolak hati, hati semakin berontak, hati semakin tertekan, bisa menjadi perubahan jadi sakit karena tertekan karena sedih, kecewa, gelo, takut, khawatir, wedi konangan. Nggih, dia yang melakukan kejelekan mesti tertekan, wedi konangan, sampai kadang ngelindur. Orang yang punya simpenan seseorang yang disimpan di hatinya, wis disimpan rapat, bengi lah kok bengok-bengok. Dia istrinya naudzubillah min dzalik. Berarti kebaikan itu kebutuhan. Salat juga kebutuhan. Panjenengan ngaji ngeten iki ora ngaji ya ora dituntut. Ya ora dihukum. Kenapa? Hatiku sing butuh. Hatiku butuh ilmu, butuh siraman, butuh silaturahim, butuh ketemu temanku, butuh kebaikan. Itulah kebutuhan hati. Semakin hati diberi kebutuhan yang baik-baik, ditambah zikir, istighfar banyak, sholawat banyak, tasbih banyak, menu hati makin terpenuhi, hati makin nyaman. Nah, berarti hiburan itu jauh apa dekat? Dekat. Pengen damai, sholat. Pengen tenang, baca Quran. Pengen bahagia, bahagiakan orang lain. Tetangga diberi jajan satu kota, senengnya bukan main. Sing maringi lebih seneng lagi. Tetangga diberi jajan sambil berebut dengan anaknya, cerita, ya Allah bunda, jajan ngeten iki dereng nate nedho gelas kula niki. Padahal sing maringi sak dino. Kebahagiaan seseorang menjadikan yang memberi ikut bahagia. Kenapa selama ini orang tidak pernah bahagia atau jarang bahagia? Karena tidak pernah membahagiakan orang lain. Di sini menuntut, nyeneni, jaluk diladeni, maido, gremeng, nyacat, 12 ra bahagia. Enten panitia kurban memberikan daging kurban, bersyukur nopo nyacat nopo gremeng. Alhamdulillah, hari ngono ditante. Yo, ada samene gede nih. Salat sebagai kebutuhan. Karena sebagai kebutuhan, kita yang pengen segera memenuhi kebutuhan, iki sudah mancing dulu belum? Kalau begitu saya tak segera wudu.
setelah wudhu. Nah, baik. Berarti yang butuh sholat siapa? Kita sendiri. Baik. Yang keempat, fungsi sholat yang keempat, sholat sebagai pemecah masalah, problem solving, pemecah masalah. Nggih. Ibu putranya tamat SMA, diterima di perguruan tinggi lebih dari satu, baik semuanya. Ibu bingung menentukan jalan keluarnya sholat istikharah, terjawab oleh sholat. Di daerah tertentu kemarau panjang, tidak turun hujan, sampai tanaman banyak yang mati. Jalan keluarnya sholat istisqa, sholat minta hujan. Merasa dosanya banyak, sholat taubat. Biar hajatnya cepat tercapai, sholat hajat. Golai HP gak ketemu-ketemu, ditinggal sholat. Galingan dalam sholat, walaupun bukan itu maksudnya, tapi sholat sebagai pemecah masalah. Maka kalau di lingkungan panjenengan, entah tetangga, dulur, atau konco, kok ada yang hidupnya ruwet niku nggih ruwet, itu mesti punya kasus dengan Gusti Allah. Embuh sholate bolong, atau sholate telat akhir waktu, atau karo ibu ne kurang bekti, atau kurang jujur dengan istri, atau nyerandu dengan suami, itu mesti ada. Begitu konsultasi dengan jenengan, oh ini sholat dulu dicucuk, ibu sholatnya sudah lengkap, ya sampun. Suami sudah selengkap sholatnya, kadang-kadang seminggu paling bolong 6, bolong 5. Nah, wis mulai ketemu. Atau ibu sholatnya lengkap. Nanti sholat ngasar jam 5, loh, nek terima jam 5 bu, buatan terima nate. Sering, wis ketemu. Yang kedua, mengakhirkan sholat. Diurut lagi, panjenengan tas nggak ada tiang sepuh, oh tasnya ibu, nang pundi? Pengurus diobani adik kulo, adik jenengan sugih, yo boten. Terus jenengan nggih ngrewangi ngopeni. Nah, wis mulai ketemu. Niki caranya mengurai nggih. Begitu sholatnya diperbaiki, ibadahnya diperbaiki, akhlaknya karo wong tua diperbaiki, kejujuran keterbukaan suami istri diperbaiki, lan niku mangke berubah. Luwak mangan tales, awak yen lagi apes, berubah menjadi luwak mangan sayur, awak yen lagi nah tiyang nek paribasan luwak mangan tales, awak yen lagi apes. Bu, coba tentang lagi apes nih bu. Sembarang gagal, usaha gagal, ngene gagal, petung gagal, rezeki sing meh ditampa ki lho ya iso luput. Mbok piye critane? Saking kesele saking jengkele mau hampir ning daleme Mas Dendi. Lah ning kono pas ning dalem beliau makan bakso. Cek sak mangkotnya Mas tak paringi. Seneng. Lagi dipangan pentole mencow. Cek enek kucing pisan digombahi. Berarti apa sih lah ya wis pol-polan toh. Nah, lene wong luwak mangan tales awak yen lagi apes, kuwi mesti duwe masalah karo Gusti Allah. Mbok ibadahe
Dene wis gak ndek masalah blas, kok tasih diparingi kesulitan niku jenenge disayang Allah, diuji wonten priyantune sae, salate tertib, lajeng sembarangi apik, tapi diparingi musibah, itu bukan hukuman. Kasih sayang Allah, ujian Allah, nambahi pahala dari jalur itu. Jalur sholat duwe, sedekah duwe, nyumbang duwe, ngaji duwe, sembarang duwe, diparingi tambahan satu jalur lagi, ganjaran saking loro untu. Husine owabuh, lah kok pas loro untu sering menyebut Allah, astagfirullah, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Nek ngono, ayo menyebut Allah rasa ngenteni. Nggih. Sebut yang banyak. Zikir yang banyak. Niki wae salat sebagai pemecah masalah. Nggih. Pun pramila Bunda, Ayahanda, kalau urusan sholat tolong streng, disiplin, ketat. Nek wonten putra nang nyuwun tambahan sangu, tambahi. Kok nyuwun apa paringi lah saged. Tapi urusan sholat dan ngaji jangan sampai ditawar. Waktunya sholat isya dereng sholat kok mbon ketiduran, diupayakan dibangunkan harus sholat. Niku mungkin lek diketati sekali, dikerasi sekali, dia akan terkenang selama-lamanya dan akan disiplin karena sholat. Oke. Yang keempat, sholat sebagai nggih. Mboten sing kula tanggerin sing keempat pun. Pemecah masalah. Dados menawi sinten mawon sing ngadepi masalah kok angel, buntu, mboten saged diambil kesimpulan, jangan memaksakan diri. Minta waktu. Ulangi, minta waktu. Didamel ibadah, sholat dan sholat. Itu nanti nggak akan lama kemudian akan ada terondong. Kenapa terondong? Ayo, diantun Jawi, boten prisa terondong. Nah, terondong itu ya terondong. Kok ada terondong betul, secercah harapan. Sing maune buntu peteng dedet. Yes, cocok iki. Nah, ngoten. Itu pemberian Allah lewat sholat berjamaah, sholat sunnah, sholat napa mawon yang diperbolehkan. Nah, itu nanti akan ada terondong secercah harapan. Lawannya harapan, tidak harap. Lawannya harapan, putus asa. Nah, bagi kita, tidak ada putus asa. Ngaten nggih, putus asa itu bahasa Al-Qur'annya disebut tai asu. Nggih, mutung, putus asa, njetet, njegot, kuwi tai asu. Dene padosi tengene. Nggih. Terus nggih. Tengene surat Yusuf. Ala tai asu birrahillah. Ngaten nggih. Makanya jangan sampai putus asa. Pun yang kelima, sholat sebagai penentu nasib. Sholat sebagai penentu nasib. Maksudnya, uang niku cilaka napa bahagia tergantung sholate. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring dawuh, inna awwala ma yahsabu bil abdi min amalihi yaumil qiyamati sholatuhu. Satemene amalan sing nomor 1 dihisab kanggone seorang hamba sunah wis sedo ya kuwi salate. Fa in saluha faqad aflaha fa anjaha. Kok salate apik bener ditampa, dia akan bahagia, selamat selama-lamanya. Sak teruse.
Fa in khaba wa khosara. Kok diperiksa sret salate, lah kok sembrono, meremehkan, mengabaikan, bahkan meninggalkan sholat, maka dia akan celaka selama-lamanya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih Penyayang, masih ada solusi. Begitu nilai sholat dilihat kok jeblok, jelek, Allah dawuh malaikat, coba kamu teliti, ada ndak sholat sunnahnya? Kalau ia punya sholat sunnah banyak, maka sholat sunnahnya penyempurna sholat wajib. Pertanyaannya, nek wajibnya keker apa meneh? Pramila dipesan ini Bunda, kula jenengan dipun utus remen nglakoni ibadah sunnah. Sholat wajib bagus ditambah sholat sunnah. Puasa wajib ditambah puasa sunnah. Apa fungsinya? Fungsi sholat sunnah ada dua. Fungsi sholat sunnah ada dua minimal. Fungsi sholat sunnah minimal ada dua. Satu, mendapat pahala tersendiri. Masing-masing sholat sunnah itu ada pahalanya sendiri-sendiri. Sapa wonge sholat sunnah sebelum sholat subuh, qobliyah subuh, diberi balasan lebih baik daripada dunia seisinya. Berarti mendapat pahala tersendiri. Sapa wonge sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, 12 rakaat sehari semalam, dibangunkan Allah rumah di surga. 12 itu sudah jenengan kerjakan, mungkin kurang 2 rodil. Nggih. Kan biasanya jenengan sebelum duhur kan 2 toh. Nah, sekarang itu yang diminta 4. 4 2 dan 2. 2 dan 2. Jadi 4. Nah, 4 sebelum sholat duhur, 2 sesudah sholat duhur. Nah, sesudah sholat duhur itu pun boleh 2 dan 2. Yang 2 muakkad, yang 2 ghairu muakkad. Insyaallah. Sapa wong sing seneng sholat sunnah, Allah akan bangunkan rumah di surga. Bener nggih? Terus fungsi sholat sunnah yang kedua, napa? Menyempurnakan sholat wajib. Mbok menawa pas sholat wajib wau enten sing kurang sempurna, enten sing kurang bagus, bisa disempurnakan lewat sholat sunnah. Seneng mawon, seneng. Kula ngatos cerita teng jenengan, sing jenengan insyaallah sampun kesupen. Priyanton sing remen sholat sunnah jam 11.30 siang sampun iyang, sampun wudu, sampun busana. Ning dereng manjing duhur utawi dereng adzan. Akhire sholat sunat syukur wudu 2 rakaat. Sampun nate sampun. Sholat sunat syukur wudu 2 rakaat. Suratnya bebas, Al-Fatihah dan suratnya bebas. Niatnya sholat sunat syukur wudu lillahi ta'ala. Usolli sunatan li syukri wudu. Nabi ucapne lek boten nggih dalam hati, cukup dalam hati. Mantan sholat sunat syukur wudu, terus tindak masjid, mergo cedhek masjid. Akhirnya masuk masjid, tahiyatul masjid berapa? 2 rakaat. Mantun ngoten muadzin dugi terus adzan. Mantun adzan qobliyah duhur 2 terus 2 pun. Barang duhur dikomatin jenengan pun gadah tabungan pinten? Berapa?
8 rakaat. Ditambah dhuwur 4 12. Saderenge kondur dia berapa? Ambil 2. Total 14 rakaat, Bunda. Begitu seseorang melakukan sholat duhur dengan rangkaian 12 rakaat, mantun sholat duhur niku lho, pikiran pawadan, ati owayem, wektu rasane turah-turah, arepe dinggo apa turah, pekerjaan gampang rampung, wis pokoknya kemudahan-kemudahan ada di depan sudah. Ya ora beban, ya enak, ya enteng, estu. Kalau sholat syukur wudhu itu hanya sekali dalam duhur itu Nggih, sekali waktu duhur, mangke sekali waktu nggih. Pokoknya setiap selesai wudhu, salat syukur wudhu boleh. Dalu ajeng sare wudhu riyen, syukur wudhu bagus. Nah, begitu hak-hak Allah sudah kita tunaikan dengan sholat yang banyak tadi, seluruh kemudahan-kemudahan dalam hidup ini rasanya sudah terpampang di depan kita. Tapi lek diwale kados kula aturke kepengker, mesti sampun tapi mesti kesudahan. Jam 4 sore Bu rawepot buane acara apa no rawepot. Jam 4 sampun wancine sholat asar. Sik kurang saiki iki lho tak irisane sik. Cowo cepet akhirnya sampai 4:30. Barang 4:30 dilehne karo putrane. 4:30. Bingung malang tanggung. Karena sak gegem dupowoso akhirnya rampung jam 5 kurang seperempat. Wes cowo cepet arepe sholat. Arepe sholat cepet-cepet, lagi arepe sholat sak rombongan konco teko. Dek bolong pleke pisan. Assalamualaikum. Hati tenang nopo gelisah? Wes gak karuan. Akhirnya tamunya ditompo, dipersilahkan duduk, rada isin titik-titik diaturi. Ngapunten, katuran pinarah nggih, niki unjukane, niki camilane, dereng salat. Rada isin titik-titik wis. Akhire langsung arepe wudu, bareng arepe wudu, kelingan awake reget. Ya waktu mau ya reget kabeh. Ra mungkin lek wudu langsung. Iya iki, nek wudu langsung reget, nek adus kesuwen ya dinteni ya mepet. Wis gelisah apa seneng? Gelisah. Akhire bingung, ya wis adus cepet mlebu jeding, kelambi dicepot geradak telu benih protol. Wis saking tergesa-gesa. Warang akhirnya rada sikatan reget begini sikatan. Lagi kesobrok gusine. Ya Allah, wis mesune wis cemepak ra karo-karuan. Warang adus wis mbuh ra wis ra gontro ngono wis paten trempol sabune wis. Akhire wudu, kudune biasane ping 3 digawe wisan wis cowo cepet. Dilalah karo kembenan metu ke kamar mandi, sikile kesowandung sikil meja. Wenge. Wis kudu nuwusu bareng mencolot ning kamar salatan kepleset pisan. Ati sikile teles. Wis yo gelisah, ya wis berkecamuk pikiran iki. Muwari ngono nyowandak ruko gak nyawang kualik pisan. Kuwarang diwalik wis mulai Allahu Akbar, doa iftitah diwaca. Langsung Al-Fatihah diwaca saambekan. Waladolin langsung nyaut kulhu. Rukuk pisan, sujud pisan wis digas-gas dipercowokan rasane jek sawi. Kuwarang wis nang momen terakhir assalamualaikum. Assalamualaikum. Megap gak karo-karuan. Wong mestine salat ki dadi tamba,
Tapi nek keliru lek nglakoni ya dadi penyakit, dadi molo. Niki ketoke kasus kecil. Hotel benihe, kesogrok, kesandung, ketatap, kepleset, kualik kasus kecil. Kasus kecil. Tiku nek dikembangkan teng rumah tangga, kok mengabaikan ibadah, ya wis. Sejumlah kesulitan, sejumlah perkara sering muncul. Duit-duit gegeran, duit-duit ya nemu. Moga-moga keluarga besar kita dijaga Allah nggih. Karena didahului sholat sing versi pertama tadi, weh ati ayem waktu turah, target pekerjaan cepat selesai, kemudahan sudah terpampang di depan kita. Ngoten, moga-moga ngoten nggih. Terus syukur menawi bunda dekat mushola atau dekat masjid, diupayakan mawon wirawiri dugani jamaah. Dugani jamaah. Tuh, jarine perempuan ki salatnya lebih baik di kamar. Tetapi suami tidak boleh melarang istrinya pergi ke masjid. Karena pergi ke masjid ada pahala tahiyatul masjid, ada pahala perjalanan. Langkah demi langkah diperhitungkan oleh Allah. Bagi orang yang wirawiri dari rumah ke musola, ke masjid, pulang pergi, itu oleh Allah dianggap capek, dianggap kesel. Karena dianggap kesel, besok disediakan istirahat di surga. Ini Rasulullah menyediakan dawuh seperti itu, peluang bagi kita. Muka-muka endang nggih. Pengen apa mboten? Damel tetapi mboten. Biasanya pengen tapi lek didisi tapi worong. Aku yo pengen ngono kuwi tapi repot ki ra sida. Aku yo pengen ngono kuwi tapi dengkulku linu ki ra sida. Terus tapi diganti apa? Tapi diganti walaupun. Cara Jawa nih masih senajan to. Aku tak nekani jamaah 5 waktu senajan to repot, Bunda. Aku tetap jamaah 5 waktu nang mushola terdekat senajan terdengar kulino lakon. Ya Allah, izinkan kami linu nggih kula tampa, tapi izinkan saged teng mushola. Semangat. Tapi didisi tetapi gak sido. Aku ya pengen jadi istri sing sabar, ya pengen. Tapi abot ki pas itu. Aku ya pengen bendera rata moring-moring blas. Ya tapi gudone abot ki pas itu. Diganti? Masih walaupun wis gudonen lokno masih abot sanggane, aku tetap sabar. Aku iso. Demi menyelamatkan diriku di dunia sampai di akhirat. Ngoten. Wis rasani tutupno aku ora melu. Senajan tenan sandingku, masih sandingku, aku ya ora melu. Ben dilone wong aku ben. So semuji ben. Nek urusan iku lho nggih. Kudu tegel. Nek tegel katut. Nek katut gawe saindo. Ya Allah ya Rabb, kula riyen mboten asline, tapi dijak kanca. Kancane sing diwadulne lha kok muni, aku wis digepuki rasakno awakmu ngoten. Berarti orang lain tidak bisa menanggung dosa orang lain. Sakit nggih? Selamatkan diri sendiri. Salat sebagai penentu nasib. Cilaka lan bejo cilakane tergantung salat nggih. Pramila sampai Kanjeng Nabi perintah salat mawon khusus ditimbali menghadap Allah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Saking pentingnya salat. Nah, itu. Yang keenam, salat sebagai penghargaan tertinggi. Salat sebagai penghargaan tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita hambanya. Ngoten. Sampun Bu? Sampun. Napa niki Bu? Salat sebagai penghargaan tertinggi dari Allah untuk kita sebagai hambanya. Ibu, kula jenengan teng masyarakat lah mboten selalu diajeni to
kadang-kadang ya rabi kata biar kalau damel perumpamaan air yang di dalam mobil itu namanya sing banyu sing tinggi ngadem ning mobil ini kan jenenge apa? Radiator. Radiator itu kan panas nggih? Panas. Radiator itu panas. Ning luwih panas ra dianggep. Tenan kuwi ra dianggep. Ra digabres. Ra diwongke. Ra diaru-arui. Ra digawe duit. Kalau terjadi itu semuanya jawabnya rapopo. Napa? Rapopo. Tapi titenono tunggu. Aku lek pas sholat, aku ketika sholat saya sedang matur kepada pemilik seluruh kerajaan, pemilik seluruh jagat raya, pemilik seluruh harta, pemilik semua kekuasaan, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pemilik semuanya, semuanya. Lek saya sholat langsung menghadap Allah dan berbicara langsung, matur dengan Allah. Dan ketika kita matur dengan Allah, kita tidak dibiarkan, tapi kita mendapat 3. Mendapat apa itu? Dari Allah kita mendapat 3. 1, didengar langsung. Didengar langsung. Yang kedua, diperhatikan. Yang ketiga, dijawab langsung. Ulangi, mendapat apa kita ketika sholat? Didengar langsung, diperhatikan, dijawab langsung. Ini belum tentu kita dapat dari orang. Seorang istri matur kepada suami, ini loh mas, muatur cerita wong, mari, wes mas ngerti, akhirnya sing istri semeremet wong dijak ngomong serius ganti gatek. Berarti didengarkan ya ora, digatek ya ora, apa meneh kok dijawab. Nah, ini lain pas kita sholat menghadap yang maha kuasa namanya Allah Ta'ala, raja dari seluruh kerajaan, penguasa langit dan bumi. Nah kok kita hamba biasa, menungso lumrah, matur lah kok didengar. Ora trimo didengar, diperhatikan. Ora trimo diperhatikan, dijawab langsung. Wes, kajen apa kajen? Tersanjung apa mboten? Pol. Saat kita sholat itu posisi terhormat, tersanjung, kajen di atas segala-galanya. Saking kajene, Allah sendiri yang melindungi. Lek wong iki pas sholat, ojo pisan-pisan anek wong sing lewat ning ngarepe. Atas mira to nggih? Ra oleh lewat ngarepe wong sholat sampai kudu ngenteni 40 tahun enten sing dapat ngoten nggih. Atau diapakan ngoten. Karena sudah langsung dengan Allah. Didengar, diperhatikan, dijawab. Jenengan semerap jawabannya Allah Ta'ala. Ketika kita sholat terus matur Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pas matur Alhamdulillah, lah kok Allah paring dawuh, Hamidani abdi alayya, hambaku sedang memujiku. Coba bagi kita lanjut Ar-Rahmanir-Rahim, Asara alayya abdi, hambaku sedang memuliakanku. Kita lanjut
maliki yaumiddin. Majadani abdi alayya, hambaku sedang menyanjungku. Kula jenengan Bu, ing atase menungso lumrah, ngejak omong seseorang yang gak dirungokne ge ora digabres, tapi ini dengan Allah, sesembahan kita yang sangat mencintai kita, yang sangat pemurah dengan kita, kebutuhan kita diberi, keamanan kita dilindungi, kita datang seorang hamba yang rendah, lah kok didengar, diperhatikan, plus dijawab. Mosok ngono kurang seneng. Seneng boten? Nah, tapi harus menghadirkan hati. Wong Allah ngejak, Allah di depan kita. Lho kok pikirane ngelantur jebus ndende. Nah, ingat, kita sedang berbicara langsung dengan Allah. Kalau begitu, kita senang, terhormat, dan awas. Ketika membaca Al-Fatihah itu memang disunahkan ayat demi ayat, satu demi satu, karena Allah memberikan jawaban. Kita lanjut matur, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lah Allah paring dawuh, hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'alah. Semua dunia seisinya ini aku ciptakan milikku dan untuk hambaku. Hambaku, engkau minta apa? Coba. Kenapa selama ini kita sholat kok cepet-cepet? Pada nikmati koyo ngono, kita didengarkan, diperhatikan, dijawab oleh Allah yang menyayangi kita, yang mencukupi kita. Kata nggih, tolong ngantun iki nek lek ngoten sampai kita matur ihdinas siratal mustaqim sampai selesai Al-Fatihah, Allah dawuh hadza li abdi wa li abdi masalah. Wis, semua yang saya ciptakan jagat raya seisinya untuk hambaku. Kan buktinya untuk manusia toh nggih? Hewan, tumbuhan semuanya diberikan manusia, diberikan hambanya. Kamu minta apa? Nah, dan permintaan itu mesti dikabulkan. Hanya saja bentuk pengabulannya Allah yang maha bijak, maha tahu. Yang cocok untuk seorang hamba sekian-sekian sampun diukur. Sakit dipahami? Nah, lek ngono, makanya sholat itu saking pentingnya menghadap Allah langsung, mengikuti protokoler yang ketat, harus tepat waktu, suci badan, suci tempat, suci pakaian. Nggih, pakaiannya harus betul-betul suci. Tidak boleh kena najis. Dan para ibu, pakaian yang dipakai sampai mulai dari lapis luar, lapis 2, lapis 3 sampai lapis terakhir semuanya suci. Walaupun ibu dibungkus dengan rukonya bagus, yang di dalam upayakan sing pantes. Ojo pedas stres suci berdiumbah, walaupun bolong telur mangga digawe. Kalau itulah tutupi ruko. Kalau bisa pilihkan yang baik, suci, wajib, baik, karena menghadap Allah. Utamanya laki-laki, bunda, tolong saya titip kepada bapak-bapak, jangan izinkan beliau sholat pakai kaos, baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Karena yang kita hadapi siapa? Allah yang maha tinggi, maha mulia, maha kuasa, raja di atas segala kerajaan. Lawang kita mau ke Pak Camat aja maca nggih, mau ke Pak Bupati maca, mau ke kantor maca, lah kok arepe salat menghadap Allah mau medel-medel pakai kaos tulisannya cobloslah aku. Mari ngono sarunge medel-medel meh copot. Jelas untung Allah Maha Pengasih Penyayang. Tapi protokolnya begitu. Karena Rasulullah memberi contoh, beliau punya ageman khusus hanya dipakai untuk sholat. Kalau toh kita nggak bisa menirukan yang seperti itu, minim untuk sholat berupa baju. Berupa baju. Jangan hanya
kaos, walaupun kaosnya berbunyi kaos mahal. Kaos mahal. Kaos ini mahal, belinya jauh. Tapi tetap kaos. Upayakan pakai baju. Kalau toh biasa nyopir mobil jarak jauh yang nyaman pakai kaos, disediani baju. Nanti waktu sholat dipakai. Ibu yang mengarahkan. Awake dhewe ngadep Gusti Allah, ra padha karo ngadep menungso. Karena menghadap Allah didengar, diperhatikan, dijawab langsung. Itulah sebabnya Rasulullah mencontohi agamanya khusus. Syukur yang polos. Kalau tidak bisa polos, yang penting baju, jangan kaos. Lah enak emang kaos, marah ya ra enek nih. Iya. Apakah kaos tidak sah secara fikih? Sah. Secara adab kurang. Ngaten nggih. Karena kita menghargai diri kita. Mau budal kerja saja macak necis, mau manten apalagi sarimbet. Ayo. Lah kok menghadap Allah sesukanya. Jangan. Kalau ibu ya yang mengingatkan, tolong. Ayah Anda kadang-kadang laki-laki itu kan pengen praktis, cepet gitu. Terus termasuk anak laki-laki. Anak laki-laki kalau mau ke masjid, tolong disediakan baju. Baju dengan celana atau baju dengan sarung. Syukur sejak kecil dilatih macak yang kopiah, baju koko, sarung atau celana. Dari kecil. Yang ini menghadap Allah, beda dengan bermain. Bab kalau enggak, anak-anak nanti nyaut kaos sesukanya. Dia kaosnya senengannya Doraemon. Nah, Doraemon temannya banyak, masih ingat? Dulu Doraemon temannya banyak. Berapa Ustazah? Ada Doraemon, Doradus, Dora Sinau, Dora ngaji, Dora sholat. Nah, susah itu nanti. Awas, sholat sebagai penghargaan tertinggi dari Allah. Jadi, tapi jangan dipakai pelarian. Wis, aku mau angkel ora atiku, menantang sholat aja aku. Harus sholat matur, karo nangis boleh. Sambil menangis kepada Allah boleh. Menangisnya yang teratur, tidak sampai jerit-jerit. Ya. Yang berikutnya upayakan bisa memahami bacaan sholat dikit-dikit, walaupun gak seluruhnya bacaan sholat. Ini masih fungsi sholat ya. Tadi belum pada khusuknya ya, tapi khusuk sudah ada di dalamnya walaupun dikit-dikit. Untuk membahas khusuk sholat butuh waktu 60 menit. Baik para bunda yang dirahmati Allah, 6 fungsi sholat sebagai penghargaan tertinggi dari Allah. Yang ini yang penekanannya, mohon dihadirkan hatinya waktu sholat. Tanggungan-tanggungan dilupakan. Entah apa saja tugas-tugas diletakkan sebentar. Kita serahkan jiwa raga kita kepada Allah. Sholat dengan memahami, menghadirkan hati bahwa Allah mendengarkan kita, memperhatikan kita, plus menjawab ucapan kita. Ngaten sakit nggih. Jadi nanti rukunya yang sudah ngepir-ngepir, sing warnanya wis gak jelas, itu juga segera diperbaiki. Ojo ning kamar sholatan dicandolne berbulan-bulan, yo bangga kuwi sampai baduke tumbuh. Ya, suami juga begitu diingatkan ya, agem manis agem sholat iki ya. Syukur beliau kersa ngagem gamis yang polos itu kalau kerso, kalau tidak kerso ya baju yang polos untuk sholat. Terus kopiahnya yang dipakai sholat diupayakan kopiah yang kalau bisa kopiah yang bisa dicuci. Kalau kopiah seperti ini jarang dicuci, jarang. Nah terus dengan besok ngumbah ngeten iki. Ya jadi kalau toh hitam, pastikan yang memang suci dikeringkan, disikati, itu untuk menghilangkan najis. Kan sangat mungkin. Ngaten nggih, njogo banget. Sakit ditampi? Nggih. Wis enak-enak wis ngaten iki sering-sering sedih mboten?
Betul, saya sering sedih. Wong Allah bersama kita. Allah mendengar, menjawab dan memperhatikan kita. Kenapa mesti sedih? Sedihnya kalau sholatnya kurang baik. Itu sedih. Ya Allah, saya pengen sholat terbaik terbanyak, tapi kalau rasanya begini. Nanti kalau nggak bisa tumanina, khusyuk, rasanya pikiran kok ruam yang jebus dindi, itu boleh jadi mungkin ada salah satu unsur yang kurang suci. Pakaiannya mungkin, badannya mungkin, tempatnya mungkin. Karena tempat yang di musola kadang-kadang kan gabutnya lama sekali. Mau dikeputi karo sapu tok to, dikeputi karo sapu, itu sangat mungkin. Tapi saat ini mboten. Saat ini selalu ada mesin vakum itu. Nah, itu biasanya kalau gelambiar, kok ini ya sholat, itu mesti kemungkinan ada satu unsur yang kurang suci. Mungkin pakaiannya, iya ya aku mau ketonge pipis teng gini kamar mandi, tapi lek awik mau kayak nyiprat mungkin. Nah terus badannya kurang suci mungkin. Makanya kita evaluasi, pastikan suci badan, suci pakaian, suci tempat. Bahkan saya selalu menganjurkan bagi laki-laki kalau pipis jangan berdiri, usahakan pakai jongkok. Nah, kalau jongkok bisa tuntas, bisa bersih, tidak nyiprat-nyiprat. Kalau itu pasti jongkok toh, saya tidak turut campur. Nah itu karena kesucian penting, bisa menjadi siksa kubur kalau kurang suci. Simpulannya, mari kita jaga sholat kita, terutama fungsi sholat kebutuhan, sholat pemecah masalah, sholat penentu nasib, dan sholat sebagai penghargaan tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambung sampai di sini. Mudah-mudahan ngaji kita selalu diiringi dengan hidayah dan barokah Allah, sehingga ibu-ibu menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang sabirin. Nggih. Ada tanya jawab Ustaz? Monggo. Kalau ada. Wonten sing tanglet? Mboten? Nah, mboten, alhamdulillah. Tetapi tidak mengurangi hak panjenengan. Kalau memang ada silakan, saya akan jawab sesuai dengan kemampuan saya. Monggo silakan. Monggo ibu-ibu ingkang ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ada pertanyaan apa mboten? Kelihatannya boten itu ada dua kemungkinan paham, kemungkinan kurang paham. Semoga paham. Kalau niat sholat itu apa? Lillahi ta'ala, nggak usah. Oh, mboten. Lillahi ta'ala. Lihat film yang lain. Monggo, ndamel mik. Kesana lingkune pireng nggih. Mustakbilah sama adaan itu bedanya apa Ustaz? Oh ngeten, Iya. itu niat yang dilafatkan ya Iya. Bu. Niat yang dilafatkan. Biasanya kalau yang dilafatkan itu usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman. Oh, kalau adaan makmunan. Adaan tetap ada. Nah, makmuman atau tidak itu tergantung. Itu yang dilafatkan Bunda. Yang tidak dilafatkan cukup dalam hati. Rasulullah bersama para sahabat itu sholat setelah suci dikomati itu menghadap kiblat langsung takbir. Niatnya di dalam hati. Berarti niat di dalam hati boleh, bagus. Niat diucapkan boleh. Ngoten nggih. Jadi sama-sama, ndak usah ragu. Mantep mawon nggih. Ngaten nggih. Yang diucapkan alasannya menuntun hati, lisannya mengucapkan, hatinya ikut. Yang tidak diucapkan, aku mengikuti Nabi dan sahabat, beliau berdiri langsung takbir, niatnya dalam hati. Ngaten. Terus yang bener pundi, insya Allah sedaya leres. Ngaten nggih, sedaya leres, pokok ikhlas lillah. Makanya terakhir kan ditutup
lillahi. Ngaten. Sampun cekap nggih. Cekap. Sudah Ustazah. Yuk kita sekarang doa. Doa nggih. Jamaah kita ini namanya Istiqomah 1. Karena di sana ada Istiqomah lintasan. Nggih. Lintasan, jalan lintasan. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sahhil umurana wa hassil maqasidana. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tuhan kami, siang ini keluarga besar Majelis Taklim Istiqomah Lintasan menyelenggarakan ngaji di dalam ini. Semuanya itu ya Allah kami lakukan hanya semata-mata ingin mengharapkan ridho-Mu. Untuk itu ya Allah, terimalah amal kami, terimalah ibadah kami, mudahkanlah urusan kami, kabulkanlah doa-doa kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, limpahkanlah kepada kami rezeki yang lancar penuh barokah untuk ibadah. Ya Allah, jadikanlah anak cucu kami anak cucu yang birrul walidain, anak cucu yang solih-solihah, anak cucu yang sukses dunianya, sukses akhiratnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sadar suatu saat dunia ini pasti kami tinggalkan. Untuk itu ya Allah, bimbing kami, ampuni dosa kami, ampuni dosa bapak ibu kami, dan ampuni dosa keluarga kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami husnul khotimah, dan berikan kami nikmat kubur, jauhkan kami dari siksa kubur. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, dengan ridho-Mu, izinkanlah kami ya Allah menjadi penghuni surga. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Untuk itu ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Para ibu ingkang kula hormati, mbok menawi kala wau wonten atur kula ingkang kirang sae, kula nyuwun agung ing pangapunten. Matur suwun, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.